hari ini adalah tidak terlepas dari masa lalu. Apapun yang dilakukan, berapapun lamanya, itu pasti akan tersangkut dengan masalah keilmuan, pengalaman, kemudian nilai-nilai yang diperoleh itu tidak bisa dilepas. Sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Cipasung yang akan disampaikan oleh Ki Haji Acep Adang Ruhir, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman mazida. Wa mawidhu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Arham yang menjadi tuan rumah sekaligus beserta keluarga besarnya, yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung, hadir ketua pembina, pimpinan Pondok Pesantren dan keluarga besar yang lain yang alhamdulillah beserta istri-istri. Yang saya hormati Ketua MPP keluarga alumni Pondok Pesantren Cipasung, Kang Uyan. Yang saya hormati sekretaris baru dari MPP yaitu Kang Opik yang alhamdulillah hadir beserta Kang Unyang. Terima kasih kehadirannya Kang Opik. Kang Uyan itu tidak bisa dipisahkan Opik itu dengan saya. Beliau sebagai ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Barat, saya selaku ketua Dewan Syuronya itu ya. Jadi ketua Dewan Syuro PKB Jawa Barat. Saya sendiri termasuk di sini Kang Arif adalah salah satu anggota Dewan Syuro PKB di Jawa Barat. Yang saya hormati para alumni baik yang datang dari Jawa Barat maupun dari Banten yang alhamdulillah pada hari ini kelihatan lebih banyak dibanding pada tahun sebelumnya. Meskipun ini Kang dari Jawa Barat ada yang jauh ya, dari Pangandaran, kemudian dari Ciamis dan yang lain-lain. Dari Cirebon juga alhamdulillah, ini karena kecintaannya hikmat terhadap Pondok Pesantren Cipasung sehingga mereka bisa hadir meskipun di tengah-tengah kesibukan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka halal bihalal sekaligus silaturahmi keluarga besar alumni Pondok Pesantren Cipasung yang mudah-mudahan diberi keberkahan, dipanjangkan berkah Yuswa, oge urang di paparihan keberkahan lahir dan batin sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulia, para ulama hingga umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, momentum kegiatan halal bihalal itu luar biasa penting bagi kita semua. Karena kalau kita melihat sejarah awal mula adanya kegiatan halal bihalal itu ketika Hadratus Syekh almarhum al-Maghfulah pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama
pimpinan Rois Am waktu itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah selaku Rois Am diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Negara. Waktu itu Presiden Soekarno minta pendapat, saran dan pendapat kepada Rois Am karena melihat kondisi masyarakat pada waktu itu, termasuk kondisi-kondisi politik yang ada di Indonesia pada tahun 1948 dirasa kurang memberikan kenyamanan dan keamanan, sehingga ketika itu minta saran bagaimana ini bisa supaya tidak terjadi ada gejolak di masyarakat, tidak ada gejolak di partai politik. Sehingga saran yang disampaikan oleh Kiai Wahab Hasbullah adalah diadakannya kegiatan halal bihalal setelah bulan Ramadan. Jadi waktu pertengahan Ramadan dipanggil ke Istana Negara. Ini sejarahnya tidak terlepas dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan sampai hari ini halal bihalal digunakan oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua tingkatan, oleh semua. Sampai-sampai kepada masyarakat biasa pun diadakan halal bihalal yang disebut bani apa gitu kan dalam keluarga, termasuk Cipasung. Setiap tahun tanggal 2 diadakan pertemuan halal bihalal keluarga besar Bani Haji Abdul Ghafur. Jadi keluarga kami dari seluruh keluarga Haji Abdul Ghafur tiap tahun awal ya tanggal 2 itu diadakan kegiatan tidak kurang dari 500 yang hadir atau lebih. Nah, ini menunjukkan betapa aset yang dimiliki oleh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, lahirnya halal bihalal digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, konteks halal bihalal ini dijadikan sebagai alat silaturahmi. Kalau tadi Kang Uyan menyambut masalah kegiatan seperti ini kan memerlukan biaya, memerlukan dana. Tentu di dalam halal bihalal ini tidak akan bisa terjadi sebuah kegiatan tanpa adanya dana dan upaya yang dilakukan oleh kita semua. Oleh sebab itu saya berharap bahwa alumni Pondok Pesantren Cipasung sampai hari ini Kang Uyan masih punya PR besar. Ini untuk sekretaris baru. Pertama, kita seperti waktu disampaikan di Kang Cucun waktu itu, pertama kita harus memiliki database alumni Pondok Pesantren Cipasung itu sampai hari ini sampai berapa puluh ribu atau misalnya sampai berapa ratus ribu yang ada. Itu harus ditata di setiap kabupaten kota, baik di Jawa Barat maupun di Banten maupun di DKI dan seterusnya. Yang kedua adalah di samping jumlah alumni yang harus juga klasifikasi profesi anu di dewan sabaraha haji, anu jadi guru sabaraha, anu jadi kiai sabaraha, nah, ya. Jadi kepala desa ada berapa, jadi menteri dalam negeri tingkat RT tingkat RW berapa gitu. Ini harus ditata sehingga apakah 6 bulan sekali atau dalam momentum kegiatan seperti ini atau dalam momentum kegiatan haul itu diupayakan ada semacam rapat-rapat. Itu data yang pertama, tugasnya itu adalah mendata, yang sekaligus juga mendata berapa jumlah mereka misalnya yang menjadi guru. Ini kebanyakan kelihatannya itu banyaknya yang menjadi guru karena lulusan dari Cipasung rata-rata dari tarbiyah ya dulu, masih PTI kemudian masih IAIC juga banyaknya yang dari tarbiyah. Berapa yang jadi guru gitu kan? Apakah gurunya jadi pegawai negeri ya, PNS, ASN, P3 atau misalnya guru honorer. Itu honorernya klasifikasi lagi. Anu sabulana menang 1 juta sabaraha urang, anu menang 500.000 sabaraha itu di datanya. Sehingga ini akan terdeteksi jumlah alumni dari yang guru ngaji ada berapa. Saya yang terus terang terharu ketika saya mendapatkan amanah yang Taufik menjadi salah satu kompetitor di dalam Pilgub kemarin.
Saya keliling dengan Kang Abu Bakar Siddiq, salah satu alumni dari Pondok Pesantren Cipasung. Saya keliling di Jawa Barat, ya. Ayah Kang Salim itu Kang Toto dan yang lainnya. Saya keliling di Jawa Barat kurang lebih 3-4 bulan. Ternyata selama ini kan tidak mengetahui bahwa alumni itu punya banyak pondok-pondok pesantren dan pimpinan pondok pesantren alumni Cipasung yang masih muda-muda. Ini luar biasa. Yang selama ini mungkin oleh Pak Haji Koko, Pak Haji Ubed, Pak Haji Agus, Pak Haji Abun juga belum pernah datang ke tempat itu. Tetapi setelah kemarin ada kegiatan, sehari saya sampai 7 pondok pesantren yang kita kunjungi. Dan ini lebih dari 250 pondok pesantren di Jawa Barat yang saya kunjungi, dan rata-rata pondok pesantren dari alumni Pondok Pesantren Cipasung. Termasuk yang di sini ya. Darul Arham itu selama ini saya tidak tahu. Malah tadi malam saya tanya ke Kang Uyan, Kang Yan, ada Darul Arham teh saha eta teh? Itu alumni Cipasungnya tahun 82 gitu, zaman Galunggung gitu. Jadi tahun 82 kan saya juga masih kuliah, baru tingkat berapa ya. Nah ini kalau seperti ini setelah adanya silaturahmi, makanya jadi dalam hal itu yang terpenting pertama ada silaturahmi di antara kita semua. Jadi nanti di Jawa Barat lagi, kemudian sekali-kali nanti di Jawa Tengah juga ada, atau di DKI gitu kan, nggak ada masalah ya. Itu didata dulu ya Kang Uyan, database-nya dibuat berapa jumlah yang terukur aja. Kalau misalnya kita dari 31 nggak mungkin, orang-orang alumninya sudah pada meninggal ya, yang kira-kira bisa gitu, ada sangkut pautnya dengan nasab-nasabnya, itu bisa kita ini kan hitungkan. Misalnya di Tasik ada berapa, di Kabupaten Bandung ada berapa alumni yang misalnya profesinya berdasarkan profesi, yang misalnya di birokrat ada berapa, ada yang jadi camat, misalnya ada yang jadi wakil bupati, atau yang jadi bupati, atau yang seterusnya. Nah kemudian di kesehatan katanya ya banyak itu kan, sehingga nanti akan kelihatan alumni itu ada kebanggaan buat kami. Terus terang saja, Kang Aceh jadi gubernur Lemhanas, itu dapurnya strategi politik dan keamanan itu ada di situ. Baru 2 kali kan tadi disampaikan Kang Aceh. Sebelumnya itu dipakai, yang digunakan oleh para bintang 3 dan bintang 4. Saya juga sudah 2 kali ada pendidikan di Lemhanas, ketika tahun 2014 ketika pertama kali saya jadi anggota DPR RI, kemudian 2019. Jadi wajib anggota DPR RI itu sekolah di Lemhanas selama 1 bulan. Digenjot ya. Digenjot. Kalau provinsi tidak ya Kang ya. Nah ini penting. Kemudian yang kedua, di samping silaturahmi, silatul fikri. Adakan kegiatan-kegiatan untuk bertukar pikiran tentang apa saja, mau bab politik, mau bab ekonomi, mau bab apapun, bisa terserah. Sehingga ada keterikatan primordial di antara para alumni yang ada di seluruh Jawa Barat dan seluruh tempat-tempat yang lain, termasuk di Kota Banten. Jadi lamun aya pengajian sebulan sekali, bisa Kang Acep Heri atau Kang siapa yang nanti ngajar, Kang Uyan gitu kan, di mana tempatnya. Cuman persoalannya sampai hari ini kita belum punya apa yang disebutkan sekretariat. Dulu kan sudah ada wacana ya, akan beli sebuah rumah di Bandung sebagai rumah singgah, sehingga dari manapun bisa tempat tinggal di sana gitu kan, duduk di sana ya. Sebetulnya kalau misalnya beli yang 3 miliar cukup oleh 2 orang ya Kang Opik, tapi Kang Opik tidak mungkin, cukup 2 orang ya, oleh Kang Aceh dengan Kang Haji Cucun cukup 3 miliar itu, oleh 2 orang bisa dibebaskan asal ada kemauan ya. Yang ketiga yaitu ada silatul kasbinya dan silatul mali. Jangan sampai kalau ada kegiatan itu kita harus minta bantuan ke sana kemari. Isin atuh alumni Cipasung kegiatan minta ke pemerintah. Nah, ada kan iuran Kang Uyan? Ya atuh 10.000 masa bulan atau mual
mau ngarugikan benernya ke dapur ya. Ibu bu ya, suami nanti kalau misalnya minta 10.000 rugi nggak 1 bulan dibanding dengan rokok sehari 3 bungkus 10.000 ayah 100.000 alumni Pondok Pesantren Cipasung sebulan 10.000 jadi sabar kalian 100 juta sebenarnya ya bisa 100 juta sebulan jadi lemun oh 1 M ini kalau 100.000 misalnya 50.000 itu kan 500 juta luar biasa itu. Tapi harus ada kesadaran, ada kemauan dari kita semua. Jadi sehingga dari sisi apapun kita misalnya tidak sekedar bagaimana kita kumpul-kumpul seperti ini yang pernah saya sampaikan, tetapi bagaimana ada hasilnya dan juga ada ruang-ruang yang memang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita bersama. Kan tidak tahu misalnya ada yang musibah dari Keluarga Besar alumni Pondok Pesantren Cipasung ya kita kunjungi, atau misalnya ada kebakaran rumahnya tidak ada masalah itu kan. Misalnya kalau kita punya uang disimpan di situ. Jadi kekuatan ini tidak sekedar ya dari aspek silaturahmi seperti ini, hubungan emosional seperti ini, tetapi bagaimana ada di hal-hal yang lain yang menyangkut finansial juga bisa tersentuh. Saya kira seperti itu. Kemudian seterusnya saya akan selalu menitipkan apa yang menjadi selalu disampaikan oleh almarhum Almarhum Kiai Ilyas, nilai-nilai luhur kepesantrenan. Nilai-nilai luhur pesantrenan itu ada yang 5 itu. Pertama masalah keikhlasan. Semua alumni Pondok Pesantren Cipasung melakukan apapun yang kita lakukan didasarkan kepada keikhlasan. Hayatul bilad bin nas, hayatun nas bil ilmi, hayatul ilmi bil amal, hayatul amal bi ikhlasin. Kuncinya adanya sebuah negara atau bangsa itu hidup itu karena adanya manusia. Kalau misalnya di sini dulu katanya rawa tidak ada orang kan? Tidak ada manusianya di sini. Karena tidak ada manusia. Hayatul bilad, sebuah kampung hidup karena ada manusia. Hidupnya manusia itu karena ruh, adanya ruh. Hidupnya ruh karena ilmu, hidupnya ilmu karena diamalkan, dan hidupnya amal adalah biikhlasin karena didasari kepada keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap pekerjaan, jujur terhadap orang lain. Orang jujur memang susah di mana-mana kehirup teh. Tapi orang menjadi orang pembohong gitu kan. Nah, itu. Sampai di mana-mana juga akan dikejar gitu kan. Harus jujur. Jadi kepercayaan itu diberangkatkan dari bermula dari kejujuran. Sekali we ayat kodera orang tetap saya percaya deh kan. Kepercayaan itu berangkat dari kejujuran seseorang. Yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran di dalam berbagai hal. Ulah guru gusu gitu kan. Harus ada semuanya juga ada prosesnya ya. Semua juga ada prosesnya. Proses perjalanan. Kang Aceh jadi sebagai gubernur itu ada proses. Dari mulai dia jadi anggota DPR heula gitu kan dan seterusnya. Dan saya yang bisa dicatat oleh Aceh dari Kang Aceh tadi adalah satu. Hari ini adalah tidak terlepas dari masa lalu. Apapun yang dilakukan, berapapun lamanya, itu pasti akan tersangkut dengan masalah keilmuan, pengalaman, kemudian nilai-nilai yang diperoleh, itu tidak bisa dilepas. Jadi dasar Kang Uyan bisa seperti ayo gegorowokan itu karena bekal nama santri di Cipasung. Nggak bisa dipisahkan dari masa lalu. Ayeuna buahna gitu kan. Kan apa yang ditanam, buah itu bagaimana yang ditanam oleh kita. Ya. Yang penting adanya tadi kesabaran. Kan dina bahasa agama mah sabar dina ngalaksanakeun taat, sabar dina ngalaksanakeun ngajauhan maksiat, sabar dina menghadapi musibat kan. Harus sabar. Yang keempat adalah
rendah hati. Lain rendah diri tapi rendah hati. Rendah hati harus tawadu. Ya. Ulah tawadu tara mawa duit ya. Ya. Tapi tawadu dalam pengertian itu rendah hati. Jangan sombong, jangan takabur, jangan adigu, jangan mentang-mentang lah. Lamun teu ke urang mah, lamun eueuh urang mah, lamun teu bahasa eta mah. Karena semuanya kata Kang Udin, Aki Udin itu kan semuanya juga itu akan ada batasnya. Urang jabatan sebagai apapun tidak akan selamanya. Ya. Tawadu. Yang terakhir adalah ta'awun. Asas tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, 5 ini konsep bagaimana nilai-nilai luhur pondok pesantren yang harus terus dijaga oleh kita semua, dari mulai keikhlasan, kejujuran, kesabaran, kemudian tawadu, kemudian yang kelima adalah ta'awun, asas ta'awun. Ini menjadi pokok bagaimanapun dimanapun kita berada, dalam konteks apapun, jabatan apapun, posisi apapun, kita melakukan kegiatan apapun, tetapi kita berpedoman pada prinsip yang itu tadi. Meskipun jauh dari pondok pesantren, tetap kita hati menyatu. Karena kaum yang tadi jauh di mata dekat, nahnu fil dzahiri alab tirok, wafil batini alab talak. Jauh di mata dekat di hati. Lamun cek alfiyah mana naon? Wa paslu masgulin bi harfi jarin au bi dopatin kawaslin jajri. Nah itu jauh di mata dekat hati itu kalau menurut alfiahnya. Wa paslu masgulin bi harfi jarin au bi dopatin kawaslin jajri. Sagil mustaginnya jauh tetapi kapisah ku harap jarakku alif lam teh seolah-olah ngahiji. Nah, terpisahnya masgul dengan masgul alaih itu seolah-olah bersatu. Kemudian yang terakhir, pesan saya satu bait dari Alfiyah, wa paslu maskulin au bihor bizar wa in liman kurin yudop au zurrida ulzi mata dikirau wa ayyu wahada. Itu yang harus dilakukan oleh kita dimanapun saja berada, kapan saja pun berada, tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in liman kurin yudop au zurrida ulzi mata dikirau wa ayyu wahada. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Muqaddar. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.